Kali sudah Cawapres Gibran Rakabuming Raka terbukti melanggar etika. Pencawapresan Gibran Rakabuming Raka lagi-lagi terbukti melanggar etika. Setelah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan putusan MK melanggar etik berat, kini Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memutus Ketua KPU Hashim Asyari juga terbukti langgar etika karena memuluskan Gibran mendaftarkan diri sebagai cawapres. Hashim Asyari dijatuhi sanksi peringatan keras terakhir, sementara 6 komisioner KPU, Agus Melas, Idam Holik, Yulianto Sudrajat, Muhammad Afifuddin, Persadan Harahap, dan Betty Epsilon dijatuhi sanksi peringatan keras. Para pelapor menilai KPU seharusnya mengubah PKPU terlebih dahulu terkait syarat usia capres-cawapres usai keluarnya putusan MK. Membuktikan bahwa secara kode etik terjadi pelanggaran. Berkali-kali terbukti tabrak etika. Ketua KPU Hashim Asyari dan Gibran Rakabuming Raka kompak, no comment, dan irit bicara. Ketika ada sidang diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban, keterangan, alat bukti, argumentasi sudah kami sampaikan. Dan setelah itu kan kewenangan penuh dari majelis DKPP untuk memutuskan ya apapun itu. Sehingga dalam posisi itu saya tidak akan mengomentari putusan DKPP. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menilai putusan DKPP membuktikan bahwa kekuatan moral diperkuat dengan adanya kekuatan hukum. DKPP yang memang memiliki kewenangan terhadap pelanggaran etik, keputusannya tidak bisa dianggap main-main karena pelanggaran etik itu sangat serius, dan ini juga menunjukkan bahwa pemilu ini sejak awal ketika terjadi manipulasi di Mahkamah Konstitusi itu telah menjadi beban bagi pemilu ke depan. Sementara Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menyatakan Gibran tetap sah sebagai cawapres. Kita ikut pemilu saja karena pemilu kan sudah ditentukan jadwalnya. Jadi ya kita tidak mempengaruhi terhadap pencalonan dan paslon yang sudah didukung, dan Partai Golkar optimis bahwa paslon yang didukung akan memenangi sekali putaran. Bawaslu justru menilai pelanggaran etik yang dilakukan Hashim and the Gang merupakan personal dari penyelenggara pemilu alias KPU. Bagi kami proses telah berjalan, ya. Proses telah berjalan, ada permasalahan mengenai itu yang kemudian dicermati dan juga dilaporkan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yaitu ranah dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi kami agak sulit kemudian untuk memberikan komentar karena putusan di KPP harus dilaksanakan. 2 kali tabrak etika, mau dibawa kemana demokrasi nasional Indonesia? Tim Liputan iNews melaporkan.